Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalibatillah bi khazainil ardi was samawati ala alihi wa sahbihi madamat sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa bi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. Halaman 16. Halaman 16. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa jami'i ulumihim sad-darain amin. Sunnah-sunnah yang dilakukan, arti dilakukan itu digawi sebelum sembahyang dikerjakan. Nah, tapi sunnah ini menggawinya waktu sudah berdiri lah, tinggal mengangkat takbir aja lagi, cuma belum lagi bertakbir, takbiratul ihram nih. Ini sunnah salah satunya, salah satu kadang masih harus sabarataan. Salah satu. Kenapa? Karena seluruhnya ini fungsinya untuk supaya menghilangkan was-was dari syaitan. Namun langsung sabarataan dibaca, digawe, menjadi imam kalambatnya takbir. Lalu jarang makmum, dahulu aja kita takbir aja. Imamnya kalawasan takbir. Nah, ini salah satu yang mana yang lebih untuk supaya kita kada tapi was-was dalam sembahyang. Untuk mempermudah khusyuk pulang dan menghilangkan was-was, mempermudah. Ini salah satu ikhtiar. Nah, diantaranya nomor 1 boleh menjadi pilihan, yaitu membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Panjang kisah kalau Yasin. Nah, jadi membaca a'udzubillah itu bagus sebelum kita memulai membaca yang lain-lainnya, sebelum bertakbiratul ihram. Manfaatnya minta berlindung kepada Allah dari huwas syaitan yang maulah kita jadi was-was sembahyang, jadi kada khusyuk sembahyang. Nah, 1 dulu. Lalu yang nomor 2 membaca surah An-Nas. Nah, ini kawan dikolaborasikan. Jadi hendak membaca surah An-Nas, baca dulu a'udzubillah, bismillah, langsung An-Nas. Nah, ini kawat di kita digawi seberatan no kawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas itu. Nah, ini. Lalu yang ketiga, nah ini boleh juga menjadi pilihan. Nah, meludah sedikit ke arah kiri tanpa mengeluarkan air liur. Ini sebenarnya sunnah waktu saurangan, bukan berjamaah. Amun waktu berjamaah boleh, tapi kawan dihiga kita yang sebelah kiri kada marasa. Amunnya marasa kita meludah sedikit, walaupun ada beliur, walaupun kada beliur, itu tetap makruh. Menganggap aku iblis saja. Nah, ya. Kan ke sebelah kiri. Nah, lalu bisa tersinggung yang sebelah kiri ini. Lalu membalas pulang. Kadang sebelah kiri, ke sebelah kanan. Nyawa yang setan ya. Nah, jadi boleh hajan itu kalau berjamaah, tapi yang kawan yang di sebelah kiri kita ini kadang merasa. Jangan terlalu nampak walaupun kadang mengeluarkan air liur. Tapi kalau mengeluarkan air liur ini kadang makruh lagi, haram hukumnya. Haram hukumnya. Jelas saja. Jadi hati-hati kita ini harus mengamalkan segala macam syariatnya, harus elegan ya kita. Nah, jangan dipaksakan pada situasi yang kada bagus, bisa menimbulkan orang jadi sarik, tersinggung. Nah, ini. Jadi meludah sedikit, jadi bahambus sedikit tanpa air liur, tapi ada keluar uapannya itu. Nah, uapan hawa udara tuh ada keluar sedikit. Jadi hawa udara aja yang keluar, kada banyu liur yang keluar. Itu pun bila yang di sebelah kiri kita ini merasa tahu
lah dan yang merasa bisa tersinggung. Nah ini jadi makruh, jadi kada usah digawe ini. Boleh digawe, kita lihat jangan bodoh kayak mencingok kenyok lo jangan gitu. Nah, sambil aja ya kita. Nah gitu. Tapi ulun kada mengamalkan bangnya ini lah, karena ada aja yang lain yang lebih patut lah. Tapi mun saurangan tempatnya angker di bawah pohon beringin, nah ini bagus dia malakan ini. Kalau kepindah mencugut yang pucung dihiga, dasar bujur ada pucungnya, lu japian itu lawan udah-udahnya langsung mendadaknya langsung. Nah nomor 4 pulang termasuk fungsi untuk menghilangkan was-was, membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Nah ini mirip lawan nomor 1, cuman ini panjang, lebih panjang. Nah, yang nomor 4 ini mirip dengan nomor 1, berlindung dari waswis syaitan dan berlindung dari syaitan yang mencugut hadir pada kita. Lalu Allah melindungi kan. Nah ini Imam Ghazali menyebutkannya termasuk zikir-zikir yang sunnah ketika sebelum berwudu. Tetapi bacaan ini tidak tertentu hanya untuk ketika sebelum berwudu saja. Nah, jadi misal kita nilah berwudu pina was-was, bagus dibaca ini Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, dibaca. Gimana was-was nih? Baca dulu nih itu supaya berlindung ya kita dari gangguan waswis. Was-was itu macam-macam. Rasa bakantut, baudu pulang. Padahal luang burit ditiup oleh setan. Nah, lalu parasa keluar angin. Nah, maka supaya jangan ada gangguan itu bacaan ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Amun pian sudah membaca yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas, nah hasil aja bang sudah nih tuh. Hasil aja lah. Jadi salah satunya aja tuh kadang masih harus sabadataan. Lalu berikutnya lagi termasuk fungsinya untuk menghilangkan was-was, menambah kehusuan, yaitu membaca. Nah, tapi ini lawang taumpat tangan, meletakkan tangan kanannya ke dada sebelah kiri. Orangnya berdiri nih lah, sebelum takbir berdiri, tangan ke dada sebelah kiri. Nih, lalu dibacanya Subhanal Malikil Khallaq Al-Fa'al ayyasa yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Nah, ini bisa kada hafal pian nek ulun sama aja juga. Lalu betating biasanya yang betating. Nah, ini jarang terbaca ini kita. Nah, apalagi tangan ke sebelah kiri orang misalnya, biasanya kan mbak salamnya tangan sebelah kiri nih. Sekalinya ada juga ketika hendak takbir tangan ke sebelah kiri. Bacaannya ya ini nih. Nah bagus saya kena sekali sama mustawa mamalakan sekali. Nah kalau kita was-wasnya sambah yang berat nih bagus dibaca ini. Jadi ini ibarat obat tuh dosisnya berat. Ibaratnya tuh kekuatannya 10 biji budrik. Nah ini kan mun sabigiha bisa kada hilang was-was. Nah ini aja kita yang dibaca. Nah, Subhanal Malikil Khallaq Al-Fa'al ayyasa yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Ini pun sebenarnya kalau digunakan untuk berbagai macam situasi. Nah, kita misalnya situasi awak rasa kada apa, hatinya rasa kada nyaman, rasa gelisah, tang ada bunyi ada mengatuk di lawang misalnya perasaan. Tang rasa ada orang maintai misalnya, takutan kana bagus dibaca ini. Andak di dada tangan. Ini supaya hati tadi dihilangkan oleh Allah sesuatu yang was-was tadi. Di pasar misalnya bertemuan orang menciling orang tolon pian misalnya, udah kayak hendak menjambak, lalu hati ini takutan benar, boleh ke rumah keganangan terus nah dibaca ini. Nah maka insya Allah Allah hilangkan yang di hati kita nih tuh. Ini diantaranya lah wajah kita nak sembahyang membaca. Yang paling umum itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas, itu paling umum. Nah, tapi sebelum membaca ini beristighfar dulu nak sembahyang tuh.
istighfar, astagfirullah, 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 supaya posisi kita bujur-bujur orang yang menghadap Allah dan kita itu waktu itu dicintai oleh Allah. Nah, jadi yang menghadap Allah ini, sebelum menghadap Allah nih, sebelum mengatuk pintunya Allah nih, posisi kita tuh hendaknya dicintai oleh Allah. Kayak apa cara supaya dicintai? Yaitu minta ampun betul, bertaubat. Muntung mengucap astagfirullah, di hati wajib ada penyesalan dulu terhadap dosa-dosa yang tadi yang digawi, dosa muntung, dosa mata, seluruhnya. Nah, jangan sampai kita langsung Allahu Akbar. Nah, padahal kita kada belum lagi bertaubat, maka kita menghadapi Allah Ta'ala dalam keadaan membawa dosa. Hanyar membaca yang tadi a'udzubillah surah An-Nas, hanyar berdoa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, ini doa, ini kada ada hubungannya lawan urusan menghilangkan was-was. Lain lagi itu doa aja, doa kepedulian kita lawan keturunan kita, supaya anak cucu kita termasuk orang yang mendirikan sholat 5 waktu. Nah, imbah ninto hanyar usolli fardhu zuhri, ini sunnah hukumnya inda Syafi'i, supaya memudahkan kita untuk hati ini terjaga. Arti terjaga, timbul hati ini sadar bahwa aku hendak sembahyang. Timbulnya kesadaran itu barakat kita mengucapkan apa yang hendak kita gawi. Nah, usolli, bolehkah usolli fardhu subhi diganti kata-katanya dengan bahasa Indonesia? Sangat boleh. Usolli fardhu subhi pian ganti dengan saja aku sembahyang subuh ya pian, boleh. Nah, diganti. Tapi mungkin kita sudah tahu aja udah maksudnya, bagus yang lapas Arabnya, tahu aja sudah maksudnya bahwa usul itu aku sengaja sembahyang fardhu subhi. Nah, itu yang wajibnya. Mungkin kita berucap nangkai itu, walaupun hati ini asalnya pina lalai, timbul kesadaran aku nih anak sembahyang jepian, sembahyangnya ini sembahyang zuhur yang hukumnya wajib. Nah, ini yang disebut memudahkan ma'andak niat yang sesungguhnya di dalam hati. Amun sudah sadar, napa yang disadari? Berisi kehendak napa? Hendak menggawi sembahyang. Sembahyang napa? Sembahyang yang hukumnya wajib. Napa senaran sembahyangnya? Subuh. Nah, ini yang disebut imbi'asul qalbi, dorongan hati. Kenapa kita hendak berdiri, mengangkat takbir, mengucap Allahu Akbar? Itulah yang disebut hakikat dari niat sesungguhnya. Nah, hakikat dari niat sesungguhnya. Kalau kita kada sadar bahwa hendak sembahyang, mungkin karena malamun kah, mungkin karena misalnya apakah, lalu mengangkat tangan Allahu Akbar, nah ini kada sah sembahyangnya. Karena di hati kada ada kesengajaan hendak sembahyang fardu subuh, kesengajaan hendak sembahyang fardu zuhur, kesengajaan hendak sembahyang fardu asar. Nah, ini yang disebut hakikat niat. Nah, kesengajaan. Makanya sahjaku aja, orang bahari sahjaku, sengaja aku. Amun kita kada bersengaja, walaupun muntung mengucap Allahu Akbar, tangan berangkat, tapi kada ada kesengajaan, kada sah. Karena qasad bagian dari kewajiban yang di hati waktu kita mengucap Allahu Akbar. Qasad itu ya kesengajaan, qasad. Ada yang disengaja, yang hendak digawin ini, dasar bujur bersengaja, kita kada yang sesambilan tuh kada. Sambilannya sembahyang aja, ada kawan kayak itu. Nah, kesengajaan hendak. Jadi kehendak hati atau dorongan hati hendak menggawi sembahyang itu disebut qasad. Qasad ini lah yang disebut dorongan hati hendak menggawi sembahyang ini, atau kesadaran berisi kehendak hendak menggawi sembahyang ini adalah kewajiban pertama yang ada di hati. Hendak sembahyang.
Sembahyangnya ini fardu dan ngaran sembahyangnya zuhur. Nah, tiga nih yang wajib. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ma'andak atau timbulnya keinginan atau adanya kesadaran hendak menggawi sembahyang fardu zuhur, misal lah, itu kan mesti harus lama. Itu bisa secepat lebih dari 1 detik timbulnya nintuna, bisa lebih cepat dari 1 detik, setengah detik, bahkan seperempat detik itu timbul kasat ninto. Nah, kenapa? Karena ninto datang dari Allah. Nah, hendak sembahyang aku aja. Sebenarnya kita ada sanggup bisa kehendak, cuma Allah yang menimbulkan kehendak hendak sembahyang. Kada perlu balawas lawas sebenarnya ninto. Amun kita balawas lawas, kita susun di hati, ini bukan hakikat niat, ini disebut istihdharun niyah. Menghadirkan kata-kata, menghadirkan lafaz niat di dalam hati. Nah, sebenarnya itu bukan wajhun niat, tapi istihdharun niat. Ujar Imam Ghazali, yang wajib nintu, yang hakikatun niat nintu, yang imbi'asul qalbi nintu, yang dorongan hendak menggawi, ada kesengajaan hendak menggawi. Nah, ada kesengajaan hendak menggawi napa? Sembahyang. Hendak menggawi sembahyang. Sembahyang napa? Fardu. Fardu napa? Subuh. 3 nih qasad, ta'arud, ta'yin. Nah, ada juga orang ada kesengajaan hendak menggawi, cuma yang sunatnya lain tuh. Aku sengaja hendak menggawi sunat ya. Nah, lain tuh. Sedangkan yang digawi subuhnya kada sah. Ada juga kesengajaan hendak menggawi fardu juga, tapi disambatnya zuhur, padahal halnya subuh, kada sah juga. Nah, oh, sidin di hati sengaja hendak menggawi sembahyang fardu subuh. Kenapa? Kenapa ada kesengajaan? Karena sadar. Jadi kehendak tuh timbul dari kesadaran. Kesadaran tuh Allah yang memberi. Kada perlu lama Tuhan tuh memberi. Kenapa kita lawas yang Allahu Akbar? Nah, karena ini kada mengerti hakikat niat. Dikiranya niat itu ya yang sahajaku disusun di hati, sahajaku sembahyang fardu subuh, walaupun qasad ta'arud ta'yin juga, tapi disusunnya di hati. Nah, itu istihdhar. Arti istihdhar menghadirkan niat sesuatu yang dari luar andaknya ke dalam. Misal di kertas ini pian tulis kalimat, anggap nih papan tulis, pian tulis kalimat aku sembahyang fardu zuhur, pian tulis, lalu pian baca aku sembahyang fardu zuhur. Waktu pian membaca, otomatis masukkan tunggul bagian ke dalam hati. Nah, secara otomatis saja tuh masuk ke dalam hati itu karena terbaca, asal pian sadar membacanya. Nah, tinggal pian tambahi, bertambah kehendak. Nah, qasad benarnya. Tapi ada orang cuma sekedar membaca aja. Aku sembahyang fardu subuhnya membaca aja, mun kehendak kesadaran kada ada. Sadarnya membaca, cuma kehendak menggawi itu kada ada. Buktinya nya membaca sambil berabah. Paham lah pian nih. Ini beda nih. Baca aku sembahyang fardu subuh, orang sambil berabah, babajo kada betapih aja. Ada juga di hati ninto. Aku sembahyang fardu subuh timbul juga di hati ninto. Sahlan nih kada sah karena kada ada kesengajaan hendak menggawi. Nah, niat qasad tuh kesengajaan hendak menggawi ninto nah. Nah, mudahan paham lah. Nah, kesengajaan hendak menggawi. Jadi ujar Imam Ghazali, istidharun niat itu sebenarnya bukan sebenar-benar niat. Karena banyak orang yang mengamalkan istidharun niat padahalnya kadang menggawi sembahyang sambil berabah aja ada di hatinya ninto. Paham itulah. Nah, yang qasad ini kesengajaan. Diandaknya di hati aku sembahyang fardu subuh, ini begawi aja Tuhan aja. Nah, sengajalah. Anak sembahyang ada loh kok. Aku sembahyang fardu subuh diandaknya di hati. Nah, ini pemahaman istihdhar nih. Paham lah. Jadi istihdhar ini bukan sebenar-benar niat.
Cuma ujar sebagian ulama, istidhar ini menandakan bahwa orang tuh ada bisi niat, itu aja. Seandainya kada ada istidhar, kada disusunnya di hati nih, Allah aku sembahyang fardu subuh, kada disusunnya nang kayak itu, tapi ada imbasul qalbin itu sah sudah sembahyangnya. Nah, pahamailah membedakan istidhar dengan imbias. Imbias itu ya dorongan hendak menggawi, terdorong hendak menggawi. Ini ulang-ulang nih, supaya jangan terjadi miskomunikasi gini. Nyadarnya kita melihat guru-guru lah yang Allahu Akbar aja, cepatnya Bang Sidin ya, kada bakasat tahu tayang sakuleh aja. Nah, padahal seorang yang kada sampai berpikir. Kenapa? Nah ini apa tadi? Bahasa anunya kada tahu. Ini ada tahu aja gitu. Ada tahu. Kenapa ada tahu aja nyalnya tempe? Nah itu Bang. Tahu juga tempe juga kan lain kata. Ada yang memadahakan istidhar tuh ya hakikat niat sebenar-benarnya. Nah salah juga. Nah jadi ada 3 lah masalah niat ini yang kita tuh disuruh paham. Pertama ada lafzun niat, lapasnya. Karena lapas selalu berbunyi, berbentuk huruf dan bisa ditulis huruf-hurufnya. Usolli fardu subhi. Nah, ada lapasnya tuh. Bisa diucapkan lapas narnya. Melapaskan itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Nah, apa fungsinya disunahkan? Memudahkan, menimbulkan kesadaran hendak menggawin ini. Itu fungsinya. Yang kedua istihdharun niyah tadi, menghadirkan yang kalimat yang diucapkannya dibuatnya ke dalam hati. Nah, menghadirkan kalimat yang diucapkannya dibuat ke dalam hati itu istidhar. Dan istidhar ini bisa terjadi waktunya berabah-rabah aja. Paham lah nih, ini perbedaan istidhar dengan imbias tuh. Belain. Berapa aja orang sampai berukuna, aku sembahyang fardu subuh aja. Dibuatnya dalam hati istidhar naranya itu, padahal digawinya kada sembahyang subuh. Nah, maka ini bukan hakikat niat. Nah, yang hakikatnya itu imbi'atul qalbi. Dorongan hati hendak menggawi sesuatu, kesengajaan hendak menggawi sesuatu, atau kehendak serius hendak menggawi sembahyang ini yang hukumnya fardu, yang ngarannya subuh. Napa buktinya sengaja tuh berdiri mencukup kada berbahan tuh. Nah ini imbias dalamnya, imbias ini yang disebut hakikatun niyah. Kawa di hati kita, timbul di hati kita dorongan hendak menggawi sembahyang subuh, adan itu. Nah adan itu buktinya ini Allahu Akbar jeung menggawi adan itu, siapa yang menolongi? Allah. Nah, jadi di hati ada sudah kasa taruh tayin. Nah ini disebut ini wilayah fikih janyar. Kada yang mau tinggi bener tuh, kada lain tinggi ini deh. Ini wilayah fikih janyar dibahas. Kada masalah ilmu hakikat lain. Ilmu hakikat itu kita menyadari adanya imbiasul qalbi itu datang dari Allah. Nah ini hakikat narannya. Sadar aja kita disuruh Tuhan mau menggawe. Ini mau menggawi itu nah syariat, sadar ditulungi orang hakikat. Mandak kesengajaan di hati yang sembahyang syariat, menyadari bahwa kita kau bersengaja tuh ditulungi Allah hakikat. Ada orang sadar nak menggawi kada ingat ditulungi bersyariat aja narannya. Ada yang melihat kebaikan Tuhan aja kada ingat hendak menggawi nang apa ini berhakikat aja jonarnya luput juga kalaunya posisinya hendak sembahyang. Jadi hendak sembahyang itu syariat ditimbulkan, hakikat pun diresapi. Nah, diresapi kayak apa aja meresapinya tambah hiraiko untuk nyaman sedikit. Nah, mudah-mudahan paham ya Allah. Keutamaan sembahyang. Nah, sembahyang. Udah boleh nyebut sembahyang ya, salat aja. Salat itu bahasa Arab nangai. Sembahyang di bahasa kita
Apa bedanya? Kada aja itu menuruti orang agama Bahari ya lain Bahari, orang Bahari sudah menyambut sembahyang. Buka kitab Melayu tuh. Kitab Melayu. Kitab napa misalnya banyak itu tulisannya sudah sembahyang. Nah, jadi kada usah terlalu alergi sembahyang ini bahasa yang widi kada kayak itu lain urusan itu kata-kata aja nih tuh. Biar pin hari-hari menyebut salat kada belajar berdoain sama aja bungo. Belajar yang iya. Ya ada rajin pian guru jangan nyaman sembahyang aja, bagus salat aja dibaca. Nah, ini pahamailah. Nah, itu. Jadi kita jangan menghilangkan kearifan lokal. Sembahyang ini bahasa kita junjung tinggi kearifan lokal. Sembahyang adalah roh, arti roh ditulis di bawah, pimpinan segala amal, itu maksud rohnya. Jadi sembahyang adalah pimpinan atau roh segala amal. Nah, bila pimpinannya ini sudah uyuh, kalah, makinnya enak buahnya. Nah, bila pimpinannya ini sudah yang cedera, makinnya enak buahnya. Dan hakikat, jadi sembahyang ini hakikat yang menghubungkan seseorang hamba dengan Kholiknya. Sembahyang ya kita menjadi sebuah gawian yang kada bisa terlepas dari masalah hakikat. Yang dengan sembahyang yang di situ ada masalah hakikat, hakikatnya sebenarnya aja kita di situ terhubung si hamba dengan Kholiknya. Dan sembahyang adalah rahasia keindahan. Nah, sejak dahulu kala. Kenapa disebut rahasia? Karena ini adalah hubungan antara hamba dengan Allah. Nah, kenapa disebut keindahan? Karena ini kemesraan, satu hubungan. Rame orang lawan Tuhan waya sembahyang. Nah, ini disebut keindahan. Kenapa disebut rahasia aja? Karena ramenya itu yang tahu, yang menggawi lawan Tuhannya itu aja. Dan menjadi perantara sembahyang nih, menjadi perantara munculnya cahaya yang tersembunyi dari balik jasmani orang yang menggawi sembahyang. Nah, apa nih itu muncul dari balik jasmani? Jasmani ini kan anggota tubuhnya nih. Lah jasmani namanya mata, telinga, batis, parut, tunjuk mengaji, jasmani juga tuh. Barakat batang tubuh ini dibawa sembahyang, timbullah di situ cahaya yang tersembunyi. Apa itu? Hati yang memandang akan kebesaran Allah. Nah, ini yang tersembunyi di balik jasmani ini. Di balik setiap gerakan tangan, gerakan batis, gerakan kepala dalam sembahyang tuh, di situ ada hati yang memandang kebaikan Allah. Itu yang disebut rahasia yang tersembunyi. Karena itu, Jersidin, setiap orang yang mati hatinya, lah kita nih misalnya mati hati dan ingin dicerahkan oleh Allah, tuh ingin disitulah, dan ingin hatinya tadi dihidupkan kembali oleh Allah. Nah, dan hatinya juga ingin dibersihkan dari segala noda, menghendak nih. Nah, maka amalannya yang paling tepat itu adalah Jasidin, hendaknya ia menjadikan sembahyang sebagai pusat perhatiannya. Nah, jadi kita nih bujur-bujur menjadikan sembahyang perkara yang paling utama. Nah, ini membantu benar untuk Allah menjadikan hati kita bersih, dicerahkan. Nah, ciri orang yang hatinya hendak garing nih. Bila garing ini biasanya lalu jion ada. Nah, cirinya kadang mengutamakan sholat 5 waktu. Kada diutamakannya, ini ciri hati garing. Akhirnya karena kada diutamakannya, arti kada mau utamakan itu macam-macam ya lah. Kada dituntut ilmunya, kada mau utamakan juga. Nah, kada diperhatikan waktunya, kada dianggap ini perkara luar biasa, hendak gawi-gawi kada-kada. Nah, ini banget nih keluar waktu dulu. Akhirnya yang 5 waktu jadi
4 waktu aja lagi, akhirnya jadi 3 waktu aja lagi. Ini pertanda hati makin parah. Nah, jadi 5 waktu ini menjadi tanda seseorang tadi hatinya hidup atau mati. Bilanya mau utamakan 5 waktu, ciri hatinya hidup. Makin diutamakannya, nah makin Allah memelihara hatinya. Nah, itu maksud sidin. Dan selalu berusaha mengatasi segala rintangan. Ya, sembahyang ini kan banyak huwas, gawian, mahuwas, apalagi mau rami membingkil rami. Ini bukan pembingkilan nih kan, rami luar biasa bingkil ini gana benar pahalanya. Nah, gana benar pahalanya membingkil nih. Orang kendaraan rusak, nah, lalu mati kada mau hidup, 1 kilo itu berjalan pian, berjalan, nah, di pairnya kendaraan, dihidupi kan bisa, digas bagiannya kada kawa, disalingar sudah juga, dipicik sudah juga misalnya, lalu 1 kilo berjalan, nah, lalu tetamu bingkil, umak himongnya, apalagi bingkil itu tulisan boleh berhutang ya, makinnya himong benar sih den. Nah, boleh berhutang dan boleh kada bayar, luar biasa. Nah, lalu tukang bengkel nih, ayo sini aja tukang bengkel. Nah, disuruh tukang bengkel banyu, pulang yang kehausan ini, kan 1 kilo iba jalan ya. Luar biasa tukang bengkel ini wali Allah Taala, salon binanya ini. Nah, suruh banyu, pulang napepin rusak ini berat, ayo santai aja pengen digawiakan bagus segala macam. Nah, ini jadi bisa aja orangnya membengkel tapi wali. Karena niat membengkel itu menolongi orang yang kesusahan. Apalagi kawan di situ bersifat pemurah. Nah, anak minum banyu haus, minum situ. Ya, menyediakan banyu yang es nih kan. Tapi jarang mana kayak inilah. Ini jarang tanggali sedikit ini nih. Ada yang padahal luar biasa sudah bagus benar. Tapi sekalinya karamian membengkel. Ini karamian memingkil ini nih. Nah, mulai buka jam 8 atau jam 9, juhur hari, kami muha ini sudah hiram kayak rambo. Ya kasihan, aku dapatnya oleh kan. Wajar aja mau muha yang glowing main bingkil. Itu salon. Oh, iya kayak rambo saudara aja. Allah Akbar juhur aja. Kadang malu kaum aja, orang lagi rame lagi aja. Menyahuti kaum itu Allah Akbar, sahutnya Allah Akbar juga. Ya hadang lu kaumnya, sembahyang limpat habis, parak asar lagi masih asik aja lagi. Nah, berjuhur belum nih. Nah, ini contoh bingkil aja malah banyak kayak contoh yang lain. Onjunan bisa kayak itu juga sama aja. Sampai asar sudah berjuhur belum, maka datang pulang orang pian. Ini kenapa nih ada gangguan apa ini? Nah, datang pulang orang singgah, nah kebetulan hari itu rame, ya antri ada yang datang ada. Nah, maka yang hanya datang ini gadis cantik pulang. Yang uyuh, ampi uyuh. Kan jadi uyuh. Parak sudah jam 5 hari. Sibuk aja terus tuh. Nah, 2 sembahyang sudah nih. Nah, ini aja gitu. Akibatnya. Maka ini misal lah hari-hari nangka ini karamian aja kita. Sugih sidin, naik haji sidin. Nah, sembahyang enggak diingat nih. Naik haji, sugih misal tuh itu haji plus kan, mendaftar tahun ini hari ini berangkat. Haji plus 1,5 miliar bayarnya. Dahulu orang belum lagi sudah tuntungnya. Haji plus secepat kilat menyambar. Apa 1,5 miliar misalnya kan, padahal belum musim haji sudah haji. Nanti misalnya kayak ini, babarakatlah hajinya kada babarakat. Gara-gara sembahyang diabaikan. Padahal berangkat haji ini tak dahulu urusan sembahyang. Sembahyang diutamakan dulu. Nah, nomornya nomor haji rukun Islam, tapi nomor berapa? Sembahyang rukun Islam nomor berapa? Kadaikan aja. Aku ini cangkal-cangkal kayak ini aja sampai wani kan sembahyangan mana bung saking bayar tulak haji aja. Nah, terjadi kadang kayak ini, ada nih kayak ini. Bulan puasa kada sembahyangan sini bawa warung rami karena warung banyak tutup. Lalu situ rami. Kenapa ditakoni kenapa biar masih bawa aku segene haji mulai aja siden.
Ini nyawa ini saya purtis aku aja terus. Aku ini hujungan genal saya akan bayar tagihan naik haji tahun ini. Lalu kada berpuasaan sini Ramadan. Nah, berberkat lah ya. Anak kada paham ini. Ada mengerti. Padahal sampai rukun apa? Puasa Ramadan rukun juga, tapi nomor berapa? Haji ini Pak Uncitnya. Lalu tulak naik haji, iya kada melihat Ka'bah toh. Mana nih Ka'bah nih kelihatan? Ganal mencukur Ka'bah kada melihat. Kenapa? Ka'bah di sajadah jarang dilihat dahulu waktu di Indonesia. Nih ada Ka'bah, jarangnya melihat itu. Ka'bah yang di rumah aja kada lihat, kayak mana melihat Ka'bah di sana. Nah, ini hati-hati biar nih yang anak-anak naik haji nih hati-hati lah, ayolah, yuk. Ih, ngeri kada melihat, ngeri kada melihat Ka'bah yuk. Kujurakan sembahyang tampil masih belum berangkat ini nah. Sembahyang 5 waktu yang bahari-bahari di qada dulu hati-hati. Allah pina kada melihat Ka'bah nah. Kan Ka'bah nih kan imam Ka'bah. Nih, apa aja kita? Urus arah kita secara zahir ini nah, menghadap Ka'bah. Emang kada biasa lagi di rumah menghadap Ka'bah ini kayak apa melihat kita di sana? Cuma kena bila pian kada melihat Ka'bah nih naik haji lah, nih pesan haji nih. Kebetulan kada melihat Ka'bah, jadi diam aja. Karena bersupan. Karena orang mana aja, orang Palangkanya masukan pokoknya. Tapi tumbur tuh pian tuh, karena sampai aja ke Nusa Tenggara Barat, ke Sumatera, Kalimantan. Anu jah orang Palangka semalam tuh jah. Kan melihat Ka'bah aja, di mana tahu inya bersuara Ka'bah, mana Ka'bah aja misal dan kayak itu, jadi tahuan orang berataan. Nah, jadi badi diam aja. Jangan bagi kisah-kisah diam jangan minta ampun lawan Tuhan. Lagi di dunia kada tapi menghadap lawan Ka'bah. Lagi yang di Indonesia ini nah kada tapi menghadap lawan Ka'bah. Nah, ini jasidin lah bahwa hendaknya ia menjadikan sembahyang sebagai pusat perhatiannya. Keutamaannya kita yang diutamakan dan selalu berusaha mengatasi segala rintangan. Rintangan teh huwas tadi nih agar dapat merasakan buah dari sembahyang. Apa nih tuh kejernihan sembahyang yang sangat menyejukkan. Kurang bahari yang soleh bang lah. Lain pun Fir'aun, lain ini yang soleh nih. Bila pina pusang-pusang bawa sembahyang nyaman. Nah, bila pina pusang-pusang, pina macam-macam masalah hidup bawa sembahyang tenang, adem. Nah, kayak itu. Jadi sembahyang ini menjadikan kita tenang hati. Kayak itu. Tapi bagi orang yang jauh dari ilmu, jauh dari bimbingan, sembahyang ini dianggap beban. Hanya zuhur aja. Oh, okay. Hanya zuhur aja. Asar pulang lah aja. Kan kayak beban itu. Nih kena nih kalau alasan maghrib pulang tuh aja. Nah, jadi beban padahal ini menjadikan kita ketenangan hidup sembahyang itu. Nah, jadilah ketahuan nah. Siapa orang laki-laki ke bini-bini ke tuha ke anom ke bila sembahyang tuh perasaannya jadi beban bagi dirinya, ini menandakan garingnya hati. Di antara keutamaan sembahyang berdasarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami contohkan di sini dengan harapan menjadi pendorong untuk kita semua supaya lebih mencintai sembahyang dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Nah, sepenuh hati itu maksudnya ilmunya dikaji ya kita, rukunnya, syaratnya sembahyang itu, belajar tata caranya, rukunnya sembahyangnya, niatnya kayak apa, ikhlas pulang kayak apa, itu aja. Nah, kada wajib sembahyang tuh model kayak harus yang berbaiat tuh kada usah kayak itu. Nah, yang wajib tuh belajar syaratnya napa-napa, rukun-rukunnya napa-napa, pembatalnya napa-napa. Lalu kita belajar ikhlas menggawinya itu aja. Ada yang melajari, nah itu cukup itu aja. Hati-hati nih, ini bisa-bisa ini nih. Bila ikam kada dosa sembahyang yang kada datang ke rumahku dulu aja. Napa? Gula 10 kilo bawalah aja. Beras
sakadut bahwa karena kita loh beijazah dulu hanya sampai yang nyawa sah diterima oleh Allah, ini naranya bid'ah ada bujur. Hati-hatilah. Nah, sembahyang ini yang dipelajari syarat sahnya, rukun-rukunnya, belajar lawan yang ahli yang paham, biar kawan seorang pelajari tapi nya paham mengerti, kan masih harus guru bang pelajari, bacaannya dipelajari. Bisa sudah pinangin ini nah. Wallahu alam mungkin sudah ya, bisa sudah. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi min mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.